Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawati Agustina. Nomor NIM 190103031. Saya dari kelas 5B Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Tentunya dalam mata pelajaran matematika. Baik, pertama-tama evaluasi pembelajaran ini merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Terdapat definisi lain mengenai evaluasi pembelajaran, yakni menurut pendapat Mahrens dan Lehman, mereka menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Istilah evaluasi ini sendiri sering disamaartikan dengan ujian, meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Di dalam evaluasi pembelajaran matematika ini sendiri, kita mengenal adanya istilah kedudukan. Lalu bagaimana sebetulnya kedudukan evaluasi dalam pembelajaran? Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan kepada pihak-pihak berkepentingan di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Sehingga kedudukan evaluasi pendidikan ini mencakup semua komponen, proses pelaksanaan, dan produk pendidikan secara total. Dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yakni memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Selanjutnya mengenai tujuan. Bukankah setiap kita melakukan sesuatu, kita pasti memiliki tujuan tersendiri? Begitupun dengan evaluasi hasil belajar atau evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi hasil belajar menurut Arifin adalah yang pertama mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, sebagai seleksi, yaitu untuk memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, untuk menentukan kenaikan kelas. Dan yang terakhir, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain dari ketujuh tujuan yang disebutkan atau yang dikemukakan oleh Arifin tadi, di sini juga ada menurut Nana Sujana, di mana Nana mengemukakan bahwa tujuan evaluasi pembelajaran yakni yang pertama, untuk mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga,
untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang terakhir yakni untuk memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain memiliki tujuan, evaluasi hasil belajar atau evaluasi pembelajaran juga memiliki fungsi. Yang pertama yakni fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik, di mana fungsi ini digunakan untuk memahami latar belakang yang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang dimana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan belajar tersebut. Yang terakhir ada fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan ini menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya di sini terdapat prosedur evaluasi pembelajaran matematika atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan melakukan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini terdapat 6 langkah atau prosedur. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada melakukan verifikasi data. Yang keempat ada mengolah dan menganalisis data. Yang kelima ada memberi interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yang terakhir yakni tindak lanjut hasil evaluasi. Adapun dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar itu ada beberapa aspek atau langkah-langkah pokok yang mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama ada merumuskan tujuan. Perumusan tujuan di sini sangat penting dikarenakan tanpa tujuan yang jelas maka evaluasi hasil belajar matematika akan berjalan tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsi. Tujuan evaluasi ini sendiri harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Yang kedua di sini ada menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Menurut Ari Kunto, penilaian kompetensi aspek kognitif atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pengetahuan yang telah dia kuasai untuk dia kuasai dan menjadi miliknya. Adapun cara yang digunakan itu dapat dilakukan melalui tes tertulis maupun lisan. Yang ketiga di sini ada memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki seseorang atau kelompok. Selanjutnya yang keempat, di sini ada menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun alat-alat pengukur yang dimaksud di sini seperti contohnya butir soal les
soal tes hasil belajar. Butir soal tes harus valid dan reliable. Butir tes dikatakan valid apabila butir tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan indikator yang akan dicapai, dan butir soal dikatakan reliable apabila butir soal tersebut telah diujikan beberapa kali dan memberikan hasil yang tetap. Selanjutnya di sini yang kelima ada menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam memberi interpretasi. Menurut Matondang, untuk dapat memberikan nilai kepada hasil belajar yang diperoleh siswa, maka guru dapat menerapkan pendekatan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Dalam penilaian acuan norma, hasil yang diperoleh siswa dibandingkan dengan yang diperoleh siswa lain dan kelompoknya. Patokan pembanding yang digunakan dalam menentukan keberhasilan siswa adalah hasil kelompok itu yang diperoleh pada saat penilaian atau pengukuran berlangsung. Dengan demikian, hasil yang diperoleh siswa tidak dikaitkan dengan patokan atau kondisi di luar kelompok tersebut. Sedangkan dalam penilaian acuan patokan guru harus menentukan patokan-patokan batas lulus atau tingkat penguasaan minimum yang akan dipakai untuk membandingkan skor siswa sehingga hasil tersebut memiliki arti tertentu. Yang keenam atau yang terakhir di sini ada menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi. Supardi mengatakan bahwa tes formatif adalah tes yang diberikan kepada murid-murid pada setiap akhir program satuan pelajaran. Fungsinya yaitu untuk mengetahui sampai di mana pencapaian hasil belajar murid atau siswa dalam penguasaan bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah dirumuskan dalam satuan pelajaran. Dalam penilaian formatif ini, jika tujuan instruksional khusus telah dirumuskan dengan tepat, distribusi tingkat kesukaran soal-soal dan daya pembeda masing-masing soal tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa setiap soal betul-betul mengukur tujuan instruksional yang hendak dicapai yang telah dirumuskan di dalam program satuan pelajaran. Standar yang digunakan dalam mengolah hasil tersebut adalah standar mutlak. Yang terakhir mengenai ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi yang pertama, masukan atau input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar dievaluasi mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan. Yang kedua, kepribadian. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian ini disebut dengan tes kepribadian. Yang ketiga ada sikap. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap terhadap suatu hal disebut tes sikap. Yang terakhir ada intelijensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi disebut intelijensi, tes intelijensi. Setelah yang pertama tadi masukan atau input, yang kedua di sini ada proses. Proses ini berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, mata pelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi secara fungsional satu sama lain dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau esai. Di samping itu, dalam
Evaluasi proses pembelajaran matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Yang ketiga ada keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.